Terusin. Masih ingat dengan sosok Akbar, si ajudan pribadi? Setelah sempat viral beberapa tahun yang lalu, sosok Akbar kini kembali menghebohkan jagat maya dengan kabar terbarunya. Yap, baru-baru ini Akbar ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar 1,3 miliar rupiah. Tega menipu rekan sendiri hingga miliaran rupiah, publik pun dibuat bertanya-tanya dengan harta kekayaan Akbar. Mau tahu seberapa kaya ajudan pribadi satu ini? Langsung saja yuk. Berikut adalah harta kekayaan selebgram Akbar, si ajudan pribadi. Profil Muhammad Akbar atau yang dikenal dengan nama panggung ajudan pribadi merupakan selebgram dan YouTuber asal Pulau Kalukuang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Pria kelahiran 4 Juli 1997 ini diketahui menganut agama Islam. Oh ya, asal mula nama ajudan pribadi ini adalah saat Akbar menjadi ajudan pribadi dari Sekjen Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi, Andi Rukman Karumpa. Karena profesinya itulah Akbar dijuluki dan dikenal dengan nama ajudan pribadi. Sosok Akbar sendiri mulai dikenal karena sering mengunggah foto dan video lucu di sosial media. Seiring dengan popularitasnya di sosial media, Akbar mencoba peruntungannya menjadi selebgram dan YouTuber. Dan saat ini Akbar sudah memiliki 1 juta followers di akun Instagramnya yang sudah verified, @ajudan_pribadi. Dan 196.000 subscribers di channel YouTube Ajudan Pribadi Official. Wah, naiknya cepat juga ya. Karir. Jauh sebelum dikenal sebagai sosok ajudan pribadi yang bergelimang harta, Muhammad Akbar mengaku pernah bekerja sebagai kuli bangunan saat usianya masih belasan tahun. Selain bekerja sebagai kuli bangunan, Akbar juga pernah bekerja sebagai pemulung saat ia kelas 6 SD bersama neneknya. Beberapa tahun berselang, Akbar memilih untuk hijrah ke Palopo setelah diajak oleh seorang pemborong untuk menjadi kuli bangunan. Secara perlahan, keberuntungan pun mulai menghampiri Akbar. Nasibnya mulai berubah ketika dirinya mulai menekuni profesi sebagai tukang pijat panggilan. Karena kepiawaiannya memijat, Akbar pun diboyong untuk dibawa ke Jakarta oleh Andi Rukman Karumpa. Di ibu kota, Akbar tidak langsung dipekerjakan menjadi ajudan pribadi, melainkan sebagai tukang bersih-bersih. Barulah ketika Andi memecat ajudan lamanya, Akbar ditunjuk menjadi ajudan pribadinya yang baru. Karena profesi barunya, Akbar kerap bertemu dengan para pesohor tanah air, mulai dari kalangan artis hingga pejabat dan politisi. Sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, Iwan Bule, Atta Halilintar, Denny Cagur, dan masih banyak lagi. Nama Akbar di kalangan pejabat pun kian melejit usai diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk hadir di pernikahan sang anak, Kahiyang Ayu, pada 2017 lalu. Gokil, teman tongkrongannya dari kalangan artis dan pejabat loh. Keren. Karena mengunggah konten-konten lucu dan foto-fotonya di sosial media, sosok Akbar si ajudan pribadi pun semakin dikenal seantero negeri. Melihat ada peluang menghasilkan cuan lebih, ia pun beralih profesi menjadi selebgram sekaligus YouTuber. Sayangnya karir yang ia bangun dari nol dengan susah payah seketika hancur karena kasus penipuan yang menjerat namanya. Penasaran dengan ceritanya? Tonton videonya sampai habis ya. Keluarga. Ngomongin soal keluarga, Muhammad Akbar merupakan anak keempat dari 6 bersaudara. Akbar menjadi satu-satunya anak yang rela merantau ke Jakarta demi memenuhi kebutuhan perekonomian keluarganya, termasuk untuk sang nenek, kakak, dan adiknya. Bahkan Akbar kecil harus rela untuk berhenti sekolah saat menginjak kelas 2 SMP karena tidak memiliki cukup uang. Setelah sukses di perantauan dan berhasil mengangkat derajat keluarganya, Akbar memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi perempuan pujaan hatinya, Rizky Dewi Amalia, pada tahun 2020. Kala itu pernikahan mereka digelar dengan mengusung adat Bugis dengan mas kawin, 1 unit rumah, uang Rp88, dan 1 set perhiasan berlian. 2 tahun kemudian Akbar dan istrinya dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki. Tak berbeda dengan sang suami, Dewi Amalia juga merupakan seorang selebgram.
Bahkan istri ajudan pribadi ini menjadi brand ambassador sebuah produk kecantikan dan memiliki bisnis online di bidang fashion. Di tengah kesibukan sebagai businesswoman, Dewi Amalia ternyata tetap mengutamakan pendidikannya. Diketahui Dewi Amalia tengah menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di sebuah kampus di Makassar sejak tahun 2020. Udah nikah dan punya anak, tapi masih semangat untuk kuliah. Mimin salut sih sama perempuan seperti Mbak Dewi. Semangat ya Mbak! Harta kekayaan. Berkat profesinya sebagai selebgram dan YouTuber, taraf kehidupan Muhammad Akbar berubah drastis. Akbar yang dulu serba susah, kini menjelma menjadi sosok yang bergelimang harta. Bahkan Akbar kerap memamerkan kehidupan mewahnya melalui akun Instagram pribadinya. Salah satu momen yang paling mencengangkan adalah Akbar pernah memamerkan saldo ATM-nya yang berjumlah fantastis, yakni sebesar 13 miliar rupiah. Selain itu, Akbar juga diketahui memiliki sebuah hunian berupa apartemen mewah dengan nilai mencapai 20 miliar rupiah dan koleksi mainan dengan kisaran harga 10 juta rupiah. Nggak cuma itu aja loh. Sederet koleksi kendaraan Akbar juga pernah ia pamerkan dalam channel YouTube Atta Halilintar. Mulai dari Vespa klasik berwarna merah tipe Vespa 946 Red yang ditaksir seharga 181 juta rupiah. Sampai sebuah Vespa GTS berwarna emas senilai 69,9 juta rupiah. Dan yang tak kalah mencengangkan adalah satu unit mobil SUV Range Rover yang dibanderol dengan harga 3,7 miliar rupiah sampai 4,2 miliar rupiah. Dan satu unit mobil Porsche 911 Carrera 4S yang dibanderol dengan harga sebesar 4,2 miliar rupiah. Harta kekayaan Akbar ternyata nggak main-main loh. Tapi meski begitu, belum ada sumber yang menyebutkan beberapa jumlah pasti kekayaan yang dimiliki oleh Akbar si ajudan pribadi. Kasus heboh. Seperti yang sudah diberitakan di berbagai platform sosial media, Muhammad Akbar mendadak menjadi perbincangan publik karena kasus penipuan yang menjerat namanya. Yap, ajudan pribadi kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan dengan kerugian mencapai 1,3 miliar rupiah. Setelah ditelusuri lebih lanjut, kasus tersebut bermula saat Akbar menawarkan penjualan 2 unit mobil kepada korban berinisial AL yang merupakan seorang pengusaha. Saat itu Akbar menawarkan mobil Toyota Land Cruiser tahun 2019 seharga 400 juta rupiah. Dan Mercedes-Benz tahun 2021 dengan harga 950 juta rupiah. Singkat cerita, AL pun menerima tawaran tersebut dan mengirim uang ke rekening Akbar secara bertahap. Perhara pun dimulai. Setelah menyelesaikan pembayaran alias lunas, AL justru tak kunjung menerima 2 unit mobil tersebut. Akhirnya AL menunjuk pengacaranya untuk melayangkan somasi kepada Akbar. Tapi ya gitu, hal tersebut tak pernah direspon oleh Akbar. Merasa geram dengan Akbar, AL memilih untuk melaporkan Akbar ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dan setelah melalui proses penyidikan yang cukup memakan waktu, Akbar akhirnya diciduk polisi di kota Makassar. Usai ditangkap, Akbar dibawa ke Jakarta dan menjalani serangkaian pemeriksaan hingga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dan endingnya, kalian tahu lah ya, Akbar dipamerkan ke publik dengan status tersangka lengkap dengan baju orange yang melekat di tubuhnya. Dalam kasus ini, ajudan pribadi dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya. Dikenal sebagai sosok yang lucu, polos, dan sederhana, malah nipu miliaran rupiah. Gimana nih tanggapan kalian? Thank you update lovers.